Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya Miko Harjanti dalam materi analisis usaha agribisnis. Seorang teman pernah bertanya pada saya seperti ini. Ide boleh banyak, tapi kita harus pilih yang paling menguntungkan dan layak. Sudah tahu belum? Ada loh alat analisis yang bisa membantu kita mengetahui kelayakan sebuah usaha berdasar parameter dan kriteria tertentu. Nah, saat memulai sebuah usaha, tentu Sobat Tani menyusun proposal usaha agribisnis, di mana kita harus melakukan analisis kelayakan usaha. Nah, pada tahap ini kita mengidentifikasi apakah usaha tersebut akan menguntungkan atau sebaliknya malah membuat rugi. Jika menguntungkan, kita lanjut ke realisasi. Namun, jika tidak, kita berhenti dan kita beralih ke alternatif yang lain. Analisis kelayakan usaha itu sendiri kita bisa lakukan dengan 4 aspek yang berbeda. Aspek yang pertama adalah aspek pasar, di mana kita mengidentifikasi permintaan untuk mengetahui selera pasar. Dan kita juga mengidentifikasi penawaran untuk mengetahui pesaing serta harga yang mereka tawarkan. Sementara kita juga bisa mengidentifikasi jaringan pemasaran yang kita miliki. Dari aspek mental dan budaya, kita bisa mengidentifikasi pengalaman, motivasi, dan ketertarikan kita sebagai pelaku usaha. Aspek ketiga adalah aspek teknis. Di sini kita menganalisis lokasi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, serta teknologi yang kita kuasai. Aspek yang keempat adalah aspek ekonomi dan keuangan. Nah, aspek ini kita bisa dibantu oleh 2 analisis, yaitu break-even point dan benefit cost ratio. Nah, di aspek yang keempat ini yang kita akan bahas lebih lanjut. Yuk kita bahas lebih lanjut analisis aspek ekonomi dan keuangan dengan alat analisis benefit cost ratio. Benefit cost ratio. Alat analisis ini adalah sebuah rasio untuk mengetahui usaha agribisnis akan menguntungkan atau tidak dengan membandingkan pendapatan dengan pengeluaran. Benefit cost ratio harus lebih besar dari 1 ya. Makin besar benefit cost ratio, berarti usaha tersebut makin menguntungkan. Nah, ini dia rumusnya. Total pendapatan dibagi dengan total biaya pokok produksi ditambah total biaya pokok usaha ditambah total penyusutan. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, kita beralih ke latihan soalnya ya. Di sini kita contohkan sebuah usaha dagang penjualan telur, di mana diidentifikasi akan bisa menjual telur setiap harinya 40 kg dengan harga jual Rp26.000 per kilo. Nah, harga pokok pembelian telur per kilonya Rp20.000 untuk 40 kilo juga. Tidak ada biaya pengolahan. Terus ada biaya gaji tenaga kerja sebesar Rp50.000 per hari. Ditambah biaya sewa toko Rp300.000. Ini per bulan, jadi kita akan hitung dalam harian. Nah, benefit cost ratio-nya dihitung sebagai berikut. Pendapatan Rp1.040.000 didapat dari harga
harga penjualan 26.000 dikali 40 kilo dibagi harga pokok pembelian yaitu 20.000 dikali 40 sama dengan 800.000 ditambah biaya tenaga kerja harian 50.000 ditambah biaya sewa toko 300.000 dibagi 30 hari sama dengan 10.000. Hasilnya adalah 1,21. Artinya adalah usaha dagang tersebut akan mendatangkan keuntungan karena BC rasio di atas 1. Ayo kita lanjut ke analisis yang kedua yaitu break even point. Ini adalah kondisi saat tidak terjadi laba ataupun rugi. Artinya pengeluaran sama dengan pendapatan atau impas. Teknik ini dapat digunakan untuk mengetahui berapa penjualan minimum yang harus kita produksi. Ini dia rumusnya, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya produksi. Nah, setelah kita tahu rumusnya, kita lanjut pada soalnya ya. Ini yang dicontohkan, sebuah perkebunan melon memerlukan biaya tetap sebesar 3.320.000. Harga jual melon per kilo 10.000. Sedangkan biaya produksi untuk menghasilkan 1 kilo melon adalah 5.000. Ayo kita hitung BEP-nya. 3.320.000 dibagi dengan 10.000 harga jualnya dikurangi dengan 5.000 dari biaya pokok produksi per kilo. Hasilnya adalah 664. Nah, artinya setelah produksi mencapai 664 kilo baru akan mencapai titik impas. Nah, dia akan mulai untung setelah produksi ke 665 kilo dan seterusnya. Oke Sobat Tani. Nah Sobat Tani, sekian materi analisis usaha tani. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.